Jemaat sekalian, saudara-saudaraku kekasih di dalam Kristus, ini merupakan satu sapaan gembala pada suasana memperingati Hari Pentakosta yang baru saja kita lewati. Kita mengingat bahwa hari-hari besar berkenaan dengan kekristenan adalah, yaitu hari yang sangat dikenal kita adalah hari kelahiran Yesus atau hari Natal. Yang kedua adalah hari kematian Kristus yang dikenal dengan hari Jumat Agung, dan hari kebangkitan Kristus yang kita kenal dengan hari di mana kita rayakan Minggu Paskah. Dan juga kita diingatkan di mana pada waktu setelah Yesus bangkit, dia naik ke surga, diperingati sebagai hari kenaikan Yesus ke surga. Dan pada waktu kenaikan Tuhan Yesus ke surga, 10 hari kemudian saat tibanya diturunkan Roh Kudus yang dikenal dengan hari Pentakosta. Dan kita sedang menantikan satu hari yang akan kita sambut, yaitu hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu tema yang kita akan renungkan bersama dalam pesan ini adalah Allah menyertai kita. Allah Roh Kudus pun menyertai kita selalu. Saya akan membacakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 bagian A. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen tidak luput daripada kehidupan yang dihadapi dengan pergumulan. Kehidupan kita tidak selalu lancar dan aman, saudara. Kehidupan kita tidak selalu aman, saudara-saudara. Di dalam situasi dunia hari ini, saudara-saudara, kita seringkali terus menyaksikan apa yang sedang kita saksikan, saudara-saudara. Melalui media, melalui realita yang kita hadapi, saudara-saudara, semakin hari semakin mencemaskan, bukan? Semakin menggetarkan hati, semakin menggelisahkan, saudara-saudara. Tetapi kita diingatkan di dalam firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, bahwa kita diingatkan ada satu pesan yang tidak boleh kita lupakan, bahwa Dia Tuhan menyertai kita. Menyertai kita bahkan dikatakan selama-lamanya. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberitahukan kepada murid-muridnya, aku akan mengutus, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah dengan hati yang penuh pengharapan, kita tetap berjalan bersama Tuhan. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh kita berpantang mundur, bahkan kita tidak boleh jatuh di dalam iman kita, saudara. Mari kita tetap semangat, tetap mempunyai pengharapan. Karena Kristus sudah bangkit dan Dia naik ke surga. Dia mengutus Roh Kudus bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus itu adalah Roh yang mengetahui pergumulan kita. Bukan hanya Roh Kudus yang mengetahui, tetapi Dia ikut merasakan pergumulan kita. Dalam kitab Roma pasal 8 dikatakan di sana bahwa Dia ikut merasakan, bahkan mendoakan dengan segala keluhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah satu kebenaran yang perlu kita pegang. Bahwa Allah Roh Kudus menyertai kita, bukan? Dia bersama dengan kita. Bahkan Dia memenuhi hati kita. Dia menolong kita. Bahkan Dia menuntun jalan hidup kita. Sehingga dalam kitab Roma itu dikatakan, siapakah yang dapat melawan kita jikalau Dia bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah Allah kita. Jikalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah ada satu pesan bagi kita. Bahwa penyertaan Allah Roh Kudus bersama saudara dan saya, Dia akan selalu menjaga, melindungi kita. Menuntun hati kita supaya kita tetap ikut dan setia kepadanya. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Allah menghendaki kita tetap membina relasi dengan Allah. Membina relasi dengan Tuhan.
Allah Roh Kudus bekerja melalui firman-Nya. Dan firman inilah yang akan terus memenuhi hati kita. Firman ini yang akan meneguhkan iman kita. Firman ini akan menyegarkan jiwa kita melalui doa kita. Dan kita boleh datang memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, di Minggu Pentakosta ini kita diingatkan bahwa persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus, apakah kita jalin dengan indah, dengan firman-Nya, dengan doa bersama. Biar ini boleh menjadi penolong kita, memberikan inspirasi terus agar kita hidup semakin hari semakin indah di hadapan-Nya. Saudara sekalian, Roh Kudus juga menghendaki kita untuk bersaksi. Saudara. Ketika Yesus naik ke surga, Dia mengatakan kepada murid-muridnya, Dia berkata, Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Kuasa Roh Kudus itulah yang akan membawa kamu menjadi saksinya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Minggu Pentakosta mengingatkan pekabaran Injil terus dinyatakan. Firman Tuhan diberitakan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam akhir daripada pesan ini kita teringat semua pada beberapa hari yang lampau. Ada seorang pilot yang namanya Joyce Lynn, saudara. Dia seorang pilot misionaris dari kebangsaan Amerika. Pada waktu membawa pasukan coronavirus, alat-alat yang dibawa dari Sentani ke satu desa-desa yang lain, saudara. Tepatnya pada waktu pagi hari, waktu Papua. Pesawat ini naik ke atas, berapa menit kemudian pesawat itu jatuh di danau Sentani. Berita ini begitu viral sekali. Kita dihebohkan, dihangatkan dengan suasana kedukaan yang demikian besar. Seorang pilot yang berkebangsaan Amerika, Joyce Lynn. Joyce Lynn, saudara-saudara, bagi saya adalah seorang yang sangat menggugah hati, saudara. Dia seorang pemudi yang begitu handal. Lulusan teknologi sekolah yang cukup terbaik di Amerika. Bahkan dia menguasai bidang komputer. Dia sekolah penerbangan menjadi pilot. Tapi pada akhirnya dia menyerahkan dirinya menjadi seorang hamba Tuhan. Dia pergi ke sekolah misionaris. Dia memasuki sekolah di seminari di Gordon Conwell, saudara-saudara. Dia studi di sana dengan gelar Master Divinity. Setelah selesai, melihat ada satu kebutuhan pelayanan misi di Papua. Dia berangkat karena dia terpanggil di sana. Dia belajar kembali bahasa Indonesia. Dia pergi ke desa, ke kota kecil di Jawa Tengah di Salatiga. Mempersiapkan skill bahasa untuk bisa pergi ke Papua. Bekerja di sana sebagai pilot. Bekerja mengorbankan. Kalau dia mau hidup dalam karirnya di Amerika, dia sudah mempunyai karir yang cukup tinggi. Tapi dia menyerahkan dirinya pergi menjadi seorang pilot penerbangan MAF. Dia pergi ke sana dan menjadi pilot yang begitu mengharukan sekali. Pada hari kemudian dia jatuh pesawat itu. Di dalam kedalaman sekitar 13 meter. Dia di sana, saudara-saudara, ditemukan sudah menjadi jenazah. David Houston, presiden dari MAF, ketika berbicara pada Christianity Today, dia mengatakan Joyce Lynn adalah seorang hamba Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan. Dia datang untuk melayani, mengasihi jiwa-jiwa di daerah Papua. Saudara sekalian, itu menggugah hati saya, saudara. Bukankah di dalam kehidupan ini kita harus ingat panggilan Tuhan? Kehidupan kita adalah kehidupan yang diberikan adalah anugerah Tuhan semata-mata. Saya yakin Joyce Lynn hari ini sudah berbahagia bertemu dengan Bapa di surga, menjadi hamba yang setia, yang disambut dengan malaikat surgawi. Saudara dan saya, bagaimanakah hidup kita? Mari kita gunakan kesempatan yang ada. Hidup ini adalah kesempatan.
Biarlah melalui karya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, berkobar-kobar mengasihi dan melayani Dia sekarang dan sampai selamanya. Tuhan memberkati. Amin.